Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stasiun Intensiv pada siang hari ini akan memberikan suatu update terkait dengan fase active medication pada manajemen cardiogenic shock. Sebagai outline, nanti kami akan menjabarkan terkait dengan definisi cardiogenic shock, etiologi dan patofisiologi secara cepat, secara singkat, kemudian dilanjutkan dengan manajemennya, kemudian masuk ke fase active medication, kemudian trial-trial yang pernah dilakukan terkait pemberian inotropik dan vasopresor, kemudian conclusion atau take home message-nya. Kemudian by definition untuk definisi cardiogenic shock sendiri sudah dijabarkan dari beberapa trial dari tahun 1969 dari shock trial dengan systolic blood pressure-nya itu kurang dari 90 selama dengan durasi kurang lebih dari sama dengan 30 menit atau dengan menggunakan obat-obat vasopresor untuk mempertahankan systolic blood pressure-nya lebih dari sama dengan 90. Dan adanya bukti hipoperfusi dari anorgan yang bisa dilihat dari urin output kurang dari 30 cc per jam atau dengan adanya akral dingin. Kemudian didapatkan juga dari pemeriksaan hemodinamik, cardiac index-nya kurang dari sama dengan 2,2 dan PCWP lebih dari 15. Kemudian dari IABP Shock Trial IABP Shock Trial 2 tahun 2012 kurang lebih untuk pengertiannya kurang lebih sama, ditambah dengan adanya klinis pulmonary congestion dan didapatkan adanya untuk hipoperfusi dari end organ ditambahkan dengan adanya penurunan status mental, kemudian selain itu ada akral dingin, urin output, dan adanya pemeriksaan laktat. Kemudian dari tahun 2017 ada yang dinamakan IMPRESS trial, kurang lebih untuk definisinya sama, dan tahun 2017 ada culprit shock trial, kurang lebih menggunakan kriteria cardiogenic shock yang sama dengan IABP shock 2 trial. Kemudian dari guideline ESC sendiri untuk heart failure tahun 2016 dengan pengertiannya adanya clinical kriteria yang berjalan dengan kriteria hemodinamik untuk systolic blood pressure-nya kurang dari 90 despite kita sudah melakukan resusitasi cairan yang cukup dengan pemeriksaan klinis dan lab-nya yang membuktikan adanya end organ damage. Kemudian yang dimaksud clinical kriteria di sini adanya akral dingin, kemudian oliguria, dia perubahan status mental, kemudian pulse pressure-nya dia sempit, kemudian ada beberapa perubahan dari lab yaitu adanya acidosis metabolik, peningkatan serum laktat dan kreatinin. Untuk mortalitasnya, pasien-pasien yang terkena shock cardiogenic mempunyai 50% in hospital mortality. Untuk beberapa etiologi, kami ambil dari satu tabel ini, bisa dibagi berdasarkan dari left ventricular failure atau right ventricular failure, bisa dari aritmia, bisa dari pericardial disease, bisa karena agen-agen kemoterapeutik, toksik maupun metabolik, dan valvular atau mechanical dysfunction. Kemudian beberapa penyebab yang jarang yaitu ada munculnya adanya stroke. Kemudian pemakaian beta blocker pada zaman dulu diberikan secara cepat pada pasien AMI. Kemudian dari beberapa case report juga bisa dari penggunaan overdosis klekainid, CCB dan digoxin yang dapat menyebabkan cardiogenic shock. Kemudian untuk klasifikasi yang terbaru untuk cardiogenic shock menggunakan SCAI atau pembagian dari SCAI yaitu ada A, B, C, dan E. Untuk A sendiri dibagi dari pemeriksaan fisik, dari biochemical markers, dan dari hemodynamic. Untuk pemeriksaan fisik kalau yang A itu GVP-nya masih didapatkan masih normal, pemeriksaannya masih dalam batas normal. Kemudian dari biochemical markernya juga di sini masih didapatkan hasil normal. Hemodinamiknya untuk systolic blood pressure masih di atas 100, cardiac index-nya masih baik, CVP masih kurang dari 10, dan saturasi PA-nya lebih dari sama dengan 65, atau yang dinamakan normotensive cardiogenic shock. Kemudian untuk yang SCAI yang B,
dari hemodinamiknya sudah didapatkan adanya systolic blood pressure-nya kurang dari 90, atau MAP-nya kurang dari 60, atau adanya penurunan 30, tensinya turun 30 dibandingkan yang dari awal. Kemudian adanya takikardi dengan heart rate-nya lebih dari sama dengan 100. Namun kalau diperiksa cardiac index-nya masih lebih dari sama dengan 2,2 dan saturasi PA-nya lebih dari sama dengan 65%. Dari pemeriksaan laktatnya masih dalam batas normal, namun dari pemeriksaan fisik sudah didapatkan adanya GVP meningkat, adanya pemeriksaan Rails di kedua lapang paru, kesadarannya masih kompos mentis. Kemudian kalau yang C, dari pemeriksaan fisiknya, untuk kesadarannya sudah mulai menurun, untuk Rails-nya sudah semakin severe. Untuk kelas kilipnya bisa jadi kelas kilip 3 atau 4. Kemudian dari pemeriksaan lab-nya, laktatnya sudah lebih dari sama dengan 2, untuk adanya peningkatan kreatinin 2 kali lipat atau lebih dari 50% penurunan dari GFR. Kemudian liver OTPT-nya juga meningkat, peningkatan BNP dan urin output-nya sudah mulai turun. Yang C ini dari pemeriksaan hemodinamiknya membutuhkan obat-obat atau device yang digunakan untuk mempertahankan blood pressure dengan cut off-nya adalah sistoliknya 90 atau MAP-nya 60. Dari pemeriksaan hemodinamiknya didapatkan dari CI-nya kurang dari 2,2, PCWP-nya lebih dari 15, dan cardiac power output-nya kurang dari sama dengan 0,6. Kemudian untuk yang SKY-D itu dari salah satu dari kriteria yang SKY-C ditambah dengan pasien ini membutuhkan beberapa vasopresor atau adanya penggunaan MCS atau mechanical circulatory support untuk mempertahankan perfusinya. Untuk yang SKY-E itu yang terakhir, ini adalah pasien-pasien yang sudah mulai shutdown untuk organ-organnya. Jadi mulai sudah ada ini near pulselessness, cardiac collapse, adanya mechanical ventilation, adanya pemakaian defibrillator, kemudian laktatnya lebih dari sama dengan 5 dengan pH-nya asidosis berat kurang dari sama dengan 7,2 dan tidak adanya systolic blood pressure tanpa adanya resusitasi. Pasien-pasien yang mengalami PA atau refractory VTVF dan hipotensi, meskipun kita sudah melakukan supportnya maksimal. Kemudian ini untuk patofisiologinya, kita bisa melihat dari SKY-nya. Untuk yang SKY-A, di sini kita bisa melihat dari adanya klinis, hemodinamik, mikrosirkulasi, inflamasi, dan organ dysfunction. Untuk yang stage A, itu dia masih yang systolic blood pressure dan cardiac index-nya masih dalam batas normal. Bisa kita lihat kalau yang SKY-B dibedakan dengan yang SKY-C, D, dan E. Kalau yang SKY-B ini sudah tampak terlihat adanya penurunan systolic blood pressure, namun SVR-nya masih bisa normal ataupun sudah mulai meningkat. Kemudian kalau yang mulai dari B ke C, mulai adanya penurunan systolic blood pressure dan SVR-nya semakin meningkat. Dapat dilihat dari gambaran mikrosirkulasinya, terdapat konstriksi dari arterial dan venula, kemudian kapilernya menutup. Kemudian kalau sudah mulai masuk ke stage yang SKY-C, bisa kita lihat dari yang terjadi awalnya vasokonstriksi, SVR-nya meningkat dari gambar di bawah ini, itu mulai prosesnya menjadi vasodilatasi. Jadi pada saat systolic blood pressure-nya turun, SVR-nya juga sudah mulai normal kembali atau sudah mulai turun. Yang terjadi adalah dilatasi dari arterial, adanya venulanya masih konstriksi dan sudah mulai terbuka dari kapiler-kapilernya. Kemudian semakin stage-nya bertambah, semakin SKY mengarah ke D dan E, vasodilatasinya semakin tinggi. Jadi dapat kita lihat bahwa SVR-nya lama-lama akan semakin rendah karena nanti mulai terjadi adanya dilatasi paralitik, kapilaristasis, mikrotrombosis, meningkatnya permeabilitas dan meningkatnya asidosis. Kemudian yang terjadi di SKY-E juga kurang lebih sama dengan adanya tambahan mitochondrial loss. Dan untuk inflamasinya proses inflamasi dimulai dari awal dari SKY-C. Jadi semakin tinggi SKY-nya sampai ke E, respon inflamatorinya juga semakin tinggi dan semakin mengakibatkan organ dysfunction. Ini untuk kaskade untuk cardiogenic shock-nya.
Kemudian untuk pembagian vasoaktif drug-nya yang kami dapatkan, vasoactive medication itu dibagi dua, satu inotropik, yang kedua adalah vasopresor. Untuk inotropik sendiri bisa dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah adrenergic agonis, fosfodiesterase 3 inhibitor, dan calcium sensitizer. Untuk yang adrenergic agonis yang termasuk di dalam golongan ini adalah dopamin, dobutamin, norepinefrin, dan epinefrin. Kalau yang PDE3 inhibitor ini yang termasuk di sini adalah milrinone, calcium sensitizer adalah levosimendan. Di antara inotropik ini hanya dobutamin dan milrinone yang merupakan inodilator. Jadi inodilator adalah inotropik dan vasodilator. Sedangkan yang lainnya termasuk ke vasopresor. Norepinefrin, epinefrin, dopamin, phenylefrin, dan vasopressin itu sendiri. Ini adalah bagian yang memudahkan kita untuk melihat inotrop yang efek-efek dari vasoactive medication yang sudah dijabarkan sebelumnya. Jadi yang dinamakan vasopresor itu nanti dia akan membuat vasokonstriksi yang berdampak meningkatkan SVR. Sedangkan kalau inotropik akan meningkatkan cardiac contractility yang akan nanti memperbaiki dari cardiac output. Kedua hal ini penting karena dari cardiac output dan SVR nanti inilah yang akan mempengaruhi dari blood pressure atau MAP. Dari bagian ini dapat kita lihat bahwa semakin ke kanan ini semakin inotropiknya positif atau inotropiknya semakin kuat. Ke atas ini adalah vasokonstriksi, ke bawah sini adalah semakin vasodilatasi. Jadi dapat dilihat di sini bahwa dobutamin dan milrinone tadi yang sempat kami sebutkan, dobu dan milrinone mempunyai efek inotropik dan vasodilatasi. Sedangkan kalau nitroprusid di sini lebih dominan ke vasodilatasinya. Untuk HD itu adalah high dose, LD itu adalah low dose. Jadi dengan high dose epinefrin, efeknya semakin inotropik dan semakin vasokonstriksi. Di sini lokasinya untuk yang high dose dopamin. Kalau yang low dose epinefrin dan low dose dopamin, untuk inotropiknya kurang lebih sejajar atau sama. Namun untuk efek vasokonstriksinya lebih rendah yang low dose dibandingkan dengan yang high dosis. Kemudian untuk vasopressin dan phenylefrin, efeknya lebih ke arah vasokonstriksi saja tanpa disertai adanya inotropik. Baik, terima kasih Mbak Yusrina. Izin kami lanjutkan mengenai obat-obatan vasoaktif satu persatu. Jadi yang pertama kita bahas adalah dopamin, yang mana tadi sudah disebutkan. Dia ini memang memiliki beberapa efek. Jadi dia bisa bekerja di DA1, DA2, alfa-1, dan beta-1. Half-life-nya cukup pendek, yaitu 2 menit, dan tidak perlu kita lakukan adjustment dose pada renal failure. Untuk dopamin ini memang dia memiliki kerja yang cukup unik karena dengan dosis yang berbeda, dia memiliki efek yang berbeda. Pada dosis kurang dari 2,5 atau kita sebut low dose, di sini dia memiliki efek stimulasi pada dopaminergic, baik DA1 maupun DA2, sehingga dia akan menyebabkan vasodilatasi dari arteri koroner, arteri renal, dan arteri splanknik. Jadi di sini memang utamanya adalah vasodilatasi dari fasa-fasa kecil. Kemudian pada dosis yang lebih tinggi 3-5 atau intermediate dose, di sini dia efek utamanya adalah efek beta-1 adrenergic, di mana dia akan meningkatkan inotropik dan chronotropik, sehingga di sini dia lebih berfungsi sebagai inotropiknya. Kemudian pada dosis yang lebih besar di atas dari 5, dia memiliki efek alfa-1 adrenergic, di mana dia akan menyebabkan vasokonstriksi dari arteri secara lebih jauh, di mana ini memang akan meningkatkan tekanan darah, namun efek lainnya dia juga dapat menyebabkan takiaritmia. Untuk dopamin sendiri, dia tidak direkomendasikan untuk digunakan pada pasien-pasien dengan cardiogenic shock. Untuk berikutnya, obat vasoaktif yang bisa kita pakai juga adalah dobutamin, maaf. Dobutamin ini memang sering dipakai karena dia memiliki efek beta-1 yang cukup kuat. Half-life-nya juga cukup pendek dengan 2 menit, dan dia juga memiliki efek yang berbeda-beda pada dosis yang berbeda. Pada dosis kurang dari 5,
dia memiliki efek inotropik dengan meningkatkan cardiac output dan dia juga memiliki efek vasodilatoris sehingga menurunkan afterload. Pada dosis lebih dari 5, dia akan mengaktifkan juga efek alfa 1 adrenergic sehingga akan menyebabkan juga vasokonstriksi. Namun ketika dosis sudah lebih dari 10, di sini dia memiliki efek bisa menyebabkan takikardia yang peningkatan dosis ini tidak tentu diikuti dengan peningkatan dari cardiac output sehingga di sini kita perlu berhati-hati dalam penggunaannya. Yang berikutnya sering kita gunakan juga adalah obat norepinefrin. Norepinefrin ini dia merupakan suatu agonis dari alfa adrenergic. Di sini biasanya kita gunakan dosis mulai dari 0,01 dan dari jurnal yang kita gunakan ini dia bisa mencapai 3 mikrogram per kilo per menit. Di sini memang norepinefrin memiliki efek meningkatkan MAP secara signifikan tanpa dia meningkatkan heart rate maupun cardiac output. Jadi di sini pada jurnal ini disebutkan bahwa norepinefrin itu meningkatkan cardiac output hanya 10-20%, meningkatkan stroke volume juga hanya 10-15%. Jadi dia tidak banyak efeknya baik ke cardiac output maupun ke heart rate. Dia memang memiliki efek yang lebih poten daripada dopamin sehingga dia lebih efektif dalam memperbaiki hipotensi pada pasien-pasien shock. Sehingga memang secara general pada jurnal ini memang direkomendasikan penggunaan norepinefrin karena dia dapat meningkatkan MAP tanpa menurunkan cardiac index dan organ function. Berikutnya adalah epinefrin. Epinefrin ini biasanya digunakan pada pasien-pasien yang sudah unresponsive terhadap volume expansion. Dosis yang bisa digunakan adalah 1-20 mikrogram per menit. Efek dari epinefrin dia dapat meningkatkan MAP utamanya dengan meningkatkan cardiac index dan stroke volume. Dengan dia juga bisa menyebabkan peningkatan SVR namun dengan efek yang lebih ringan, tidak setinggi atau sepoten dari norepinefrin. Kemudian yang penting juga mengenai epinefrin, dia memang dapat meningkatkan oksigen delivery, namun efek dari epinefrin ini juga dia meningkatkan oksigen consumption, sehingga kita harus berhati-hati dalam penggunaannya. Terutama pada pasien dengan right ventricular failure, di sini juga bisa ada efek peningkatan kontraktilitas sehingga memperbaiki RV function. Yang berikutnya adalah obat dari golongan fosfodiesterase enzim. Ini adalah PDE inhibitor atau milrinone. Jadi PDE ini adalah enzim yang berfungsi dalam degradasi dari CAMP atau cyclic adenosine monofosfat. Sehingga dengan menghambat enzim ini harapannya memang ada peningkatan dari kontraktilitas miokard yang melalui tahap aktin myosin cross bridging yang ditingkatkan dari enzim ini. Nah, namun efeknya dia juga menyebabkan peripheral vasodilation sehingga memang di sini kita berhati-hatinya dalam penggunaan obat milrinone. Untuk half life-nya dia memang lebih panjang, kemudian untuk dosisnya biasanya digunakan kurang dari 0,0625 sampai 0,125 ketika creatinine clearance-nya 10 sampai 50. Jadi memang pada pasien-pasien dengan renal impairment, untuk penggunaan milrinone ini kita harus perhatikan dosisnya dan harus kita adjust sesuai dengan creatinine clearance-nya. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan efek vasodilatasi dari milrinone ini, maka kita harus berhati-hati pada penggunaan dosis tinggi lebih dari 0,5 mikrogram per kilo per menit dapat menyebabkan hipotensi. Kemudian obat berikutnya yang mungkin mulai sering dibahas pada jurnal dan guideline adalah levosimendan. Levosimendan ini adalah suatu calcium sensitizer yang dimana dia akan meningkatkan kontraktilitas dari kardiak dengan meningkatkan sensitivitas troponin C terhadap kalsium intraseluler di dalam kardiomyosit. Efeknya apa? Pada penggunaan levosimendan ini dia akan berefek inotropik positif dan pada perifer dia akan menyebabkan vasodilatasi.
Half-life-nya dari levosimendan ini sekitar 1 jam dan aktif metaboliknya itu sampai 70 dan sampai 80 jam. Sehingga di sini perlu kita perhatikan penggunaannya pada pasien-pasien dengan renal impairment. Baik milrinone maupun levosimendan ini perlu kita perhatikan adjustment dose-nya sesuai dengan creatinine clearance dari pasien yang terganggu fungsi ginjalnya. Kemudian berikutnya adalah vasopresin. Vasopresin ini juga merupakan satu obat vasopresor yang mulai sering digunakan. Vasopresin ini selain dia bersifat vasopresor, memang dia juga bersifat sebagai antidiuretik hormon. Dia biasanya digunakan dengan dosis 0,01 sampai 0,04 dengan half life-nya itu 10 sampai 20 menit dan tidak perlu diberikan dose adjustment pada pasien dengan gangguan ginjal. Kapan kita perlu menggunakan vasopresin? Biasanya vasopresin ini dia bermanfaat ketika kita butuh untuk menurunkan dosis obat katekolamin lain yang sudah kita gunakan terlalu tinggi. Misalnya pasien yang kita sudah gunakan norepinefrin dengan dosis tinggi, kemudian dia eh, tetap terjadi shock vasodilator yang refrakter. Nah, di sini kita bisa mempertimbangkan penggunaan vasopresin. Untuk vasopresin sendiri dia tidak memiliki inotropic effect dan sebaiknya dia digunakan ketika sudah diberikan cairan yang cukup dan kita tetap menganggap bahwa SVR pada pasien ini rendah. Di sini baru kita mempertimbangkan penggunaan vasopresin. Seperti tadi sudah disebutkan, dosisnya dia sampai 0,04. Dosis yang lebih tinggi dari itu dia dikaitkan dengan vasokonstriksi sistemik sampai dengan menyebabkan nekrosis dari kulit. Kemudian obat lain yang juga disebutkan di jurnal ini adalah phenylephrine. Phenylephrine ini adalah suatu agonis dari alpha-1 adrenergic yang dapat meningkatkan SVR, namun dia memiliki efek penurunan kontraktilitas kardiak dan dia juga dapat menyebabkan refleks bradikardi, sehingga penggunaan phenylephrine ini tidak direkomendasikan pada kasus cardiogenic shock. Nah, berikut adalah suatu tabel yang merangkum, saya kira, obat-obat yang tadi sudah kita bahas. Di sini kita bisa melihat dengan lebih sistematik bagaimana efek dari setiap obat dan kebutuhan dari pasien kita. Di sini kita lihat dari setiap obat ini dia memiliki efek yang berbeda-beda pada reseptor yang berbeda-beda. Misalnya dopamin ini tadi kita sudah bahas dengan dosis yang berbeda, dia kerjanya juga di reseptor yang berbeda sehingga efek hemodinamiknya dia akan berbeda. Kemudian di sini juga kita bisa melihat efek samping dari obat-obatan tersebut. Misalnya vasopresor seperti norepinefrin, di sini dia memang bisa meningkatkan SVR dan slightly dia meningkatkan cardiac output. Atau misalnya kita melihat dobutamin yang biasa kita gunakan, di sini beta satunya memang dia efeknya cukup tinggi dengan efek beta 2-nya juga ada plus 2 di sini. Sehingga di sini kita bisa mempertimbangkan penggunaan obat-obatan vasoaktif pada kasus shock kardiogenik. Berikut merupakan penelitian yang telah bagaimana perbandingan dari penggunaan obat-obatan seperti dopamin, dan norepinefrin, dan sebagainya. Agak pecah-pecah ya suaranya Zigo. Nun sewu dokter, apakah sudah terdengar dokter? Oke, ya jelas sekali sekarang. Baik dok, Terima kasih. izin kami lanjutkan dokter. Kalau kita perhatikan pada penelitian-penelitian ini sudah sekitar 2 dekade penelitian-penelitian ini mencoba untuk mencari bagaimana efektivitas dari dan perbandingan dari obat-obatan inotropik dan juga vasopresor pada berbagai kasus yang kita temukan di ruang intensif. Di sini banyak sekali perbandingan antara dopamin, kemudian dibandingkan dengan katekolamin yang lain, terus kemudian ada juga obat-obatan baru seperti levosimendan dengan dobutamin. Untuk tentunya untuk hasil dari penelitian-penelitian ini masih banyak pro dan kontra atau hasilnya masih sangat bervariasi. Yang tentunya kita sendiri sebagai klinisi harus menentukan bagaimana profil-profil pada pasien-pasien yang ingin kita berikan obat-obatan tersebut, apakah sudah sesuai dengan apa yang sebelumnya dijelaskan oleh Dokter Sarah sebelumnya.
Salah satu penelitian yang juga menarik di sini adalah penggunaan dari vasopressin dibandingkan dengan norepinefrin pada penggunaan first line vasopressor pada pasien-pasien dengan septic shock yang sering kita temukan di ICCU. Pada pasien-pasien dengan septic shock di sini disebutkan dari suatu meta-analisis dan juga systematic review bahwa untuk penggunaan vasopressin dan juga norepinefrin dikatakan untuk penurunan dari mortalitasnya masih sama, length of stay juga masih sama, namun di sini yang menjadi perbedaan adalah pada pasien-pasien yang diberikan vasopressin memang ditemukan bahwa penggunaan dari RRT dalam bentuk hemodialisa dan juga CRRT lebih baik pada pasien-pasien yang diberikan vasopressin. Untuk varian dari penelitian lainnya, di sini kita bisa mempelajari bahwa pada studi ini ditemukan bahwa norepinefrin yang digunakan pada cardiogenic shock pada pasien yang diamati mortalitasnya dalam 30 hari. Di sini disebutkan bahwa cardiogenic shock pada pasien yang diberikan norepinefrin diasosiasikan dengan significantly increased short-term mortality pada pasien-pasien yang diberikan norepinefrin. Sebagai take home message atau konklusi dari apa yang kami sampaikan pada siang hari ini, yang pertama, inotropik diindikasikan pada pasien-pasien yang mengalami tissue hypoperfusion yang sebelumnya kita tentunya sudah harus menentukan bahwa pada pasien ini untuk kecukupan cairannya sudah terpenuhi. Lalu kemudian untuk vasopresor yang digunakan untuk menjaga MAP atau main arterial pressure dan tissue perfusion itu harus dipertimbangkan pada pasien-pasien dengan respiratory hypotension, dan pharmacological therapy yang digunakan pada pasien-pasien dengan profil shock, entah itu shock kardiogenik ataupun shock septic, harus dipertimbangkan penggunaannya dari sisi durasi dan juga lowest possible dose. Kemudian untuk mayoritas dari data-data yang kita kumpulkan mengenai penelitian yang melibatkan norepinefrin dan juga vasoaktif lainnya, itu untuk saat ini masih prefer untuk penggunaan vasopressin dan juga epinefrin untuk mencapai dari MAP yang kita bisa optimalkan di ruangan ICCU dengan atau tanpa penggunaan dari inotropik. Lalu kemudian untuk penggunaan inotropik sendiri di sini banyak dari penelitian menyebutkan bahwa untuk penggunaan inotropik ini banyak mengakibatkan adanya refleks takikardia yang juga bisa mengakibatkan adanya vasodilatasi. Untuk pasien-pasien dengan acute myocardial infarction, di sini dikatakan bahwa dari banyak penelitian disebutkan penggunaan vasopresor itu lebih dipertimbangkan dibandingkan dengan inotropik untuk mencegah adanya perberatan dari myocardial ischemia. Dan untuk pasien-pasien dengan acute heart failure, inotropik masih menjadi pilihan utama untuk diberikan pada pasien-pasien dengan profil heart failure. Mungkin demikian dari kami, dokter. Mohon asupannya. Terima kasih kepada stase intensif yang telah menyampaikan presentasinya. Dan pertanyaan dibuka kesempatan kepada PPDS yang hendak menanyakan kepada presentan. Izin Dokter Pira, Ya. Izin bertanya Dokter. Ya, silakan Dokter Gora. Bertanya kepada stase intensif, nggih. Jika kita belum mengetahui profil hemoiko pasien, pemilihan inotropik atau vasopresor apa yang kita pilih pada pasien. Kemudian apa pertimbangan-pertimbangannya. Yang kedua, tadi di slide yang ada norepinefrin, maksimum dosnya saya lihat di sana sampai 3 nggih Dok, mikrogram per kilogram berat badan. Sedangkan di tabel yang ada plus minus beta ataupun lain-lain itu maksimalnya 0,4. Sebenarnya yang mana yang benar? Mungkin itu dua. Terima kasih, Dokter. Yuk, silakan jawab. Terima kasih Dokter Gora untuk diskusinya.
Jadi mungkin mulai dari pertanyaan yang kedua dulu. Jadi memang ini ada beberapa jurnal, Dok. Jadi sehingga memang beberapa jurnal ini menggunakan cut off yang berbeda pada penggunaan dosis epinephrine. Cek apakah suara saya terdengar? Izin dokter, kalau jurnal yang pertama ini memang kita menggunakan jurnal dari kalau yang tabel ini dokter, ini kita memang merangkum, di mana rangkuman ini kita dapatkan dari jurnal AHA mengenai shock kardiogenik, di mana di sini dia lebih menggambarkan mengenai efek dari norepinefrin pada dosis ini gitu dok. Jadi dia bukan menyampaikan bahwa dosisnya maksimal sekian, tapi dosis norepinefrin 0,05 sampai 0,4 itu efek yang didapatkan adalah ini gitu dok. Sehingga di sini bukan menyampaikan untuk dosis maksimal yang digunakan. Sementara untuk yang tadi sebelumnya ini adalah jurnal dari Clinical Medicine Insight mengenai clinical update on vasoactive medication yang mana menjadi rujukan kita pada intensive lab hari ini. Di sini dia mengatakan bahwa memang norepinefrin itu bisa digunakan sampai dengan 3 mikrogram per kilo per menit. Namun saya kira bisa saja dari Putus, Dokter Sarah. Sinyal saya yang jelek atau Dokter Sarah memang yang terputus ya, Dokter Wira? Dokter Wira? Sinyalnya hilang dokter, muncul dok. Nah, berarti Sarah yang memang terputus kan? Apakah? Ya Iya, dokter Lea dokter. tadi terputus dok. Ya, ya. Sebentar dok. Sedang Ya, buka. dibantu yang lainnya. Kan ada stase intensif kan banyak. Dokter Zigo, Dokter Yusrina, Dokter Bayu, Dokter Ganang. Tolong dibantu. ya dokter, kemudian yang untuk berikutnya, jawab apakah suara saya terdengar? Jadi untuk yang berikutnya, bagaimana kita menggunakan, bagaimana kita memilih penggunaan obat-obatan vasoaktif pada sebelum Terputus lagi. Mungkin komentar yang lain dulu. Apakah suara saya terdengar? Ya, ya, tapi pecah-pecah Zigo. Tidak sejelas yang tadi kamu waktu presentasi. Dokter Yusrina, Dokter Dika, Dokter Ganang, Dokter Bayu. Ya, dokter. Ya. Oke, baik. Jadi pertanyaan kedua mungkin terkait pada RP shock nih dokter. Tentunya jika RP shock kita sebelum memikirkan support apa, Sorry, pertanyaan Dokter Gora tadi adalah bagaimana secara aplikatifnya ketika kita belum mempunyai profil hemodinamik echo dalam hal pemilihan kapan kita pakai vasopresor, kapan inotropik. Begitu ya, Dokter Gora ya? Iya dok, benar dokter. Ya, bukan pada RP shock. Ya, Secara umum dulu.
Dokter, apakah suara saya terdengar, Dok? Ya, Oke, Dok. Dokter izin untuk membantu menjawab, Dokter. Memang untuk idealnya seperti di rumah sakit kita sering lakukan, Dokter, untuk pemilihan dari inotrofik atau vasopresor, kita sebelumnya melakukan pengecekan hemodinamik echo, Dokter, untuk mengetahui apakah pada pasien ini profil dari cardiac output, cardiac index, dan juga SPR-nya seperti apa, Dokter, sehingga nantinya kita juga bisa menentukan bagaimana obat-obatan yang sebaiknya diberikan pada pasien sesuai dengan profil hemoekonya. Namun jika memang tidak tersedia hasil pemeriksaan dari hemoeko, Dokter, dengan ekokardiografi, kita bisa mengacu kembali kepada algoritma dari ACLS yang selama ini sudah kita ketahui, Dokter, di mana memang kita harus memastikan dulu pada pasien apakah untuk status volumenya pasien sudah mencukupi, Dokter. Kita bisa melakukan fluid challenge dengan memberikan 2-4 cc per kilogram berat badan, sambil kita juga melihat profil pada pasien apakah untuk cairannya sudah cukup, bisa dilihat dari klinis. Yang pertama kita bisa melakukan auskultasi, apakah pada pasien terdapat tanda-tanda adanya over volume, seperti adanya reos, lalu kemudian jika pasien memang terdapat adanya shock dalam bentuk shock hipovolemik, yang dimana kita mengetahui bahwa untuk respon dari hipovolemik ini kita bisa menemukan tanda-tanda seperti takikardi, yang mana jika diberikan cairan seharusnya untuk takikardinya bisa membaik. Namun ketika terjadi respon di mana takikardinya masih menetap, lalu kemudian tensinya juga masih rendah di bawah SPP di bawah 90, kita bisa mencurigai pada pasien terdapat adanya shock kardiogenik, Dokter. Pada kasus ini kita juga harus melihat profil dari hemodinamik pasien sesuai dengan ACLS, di mana tekanan darah sistolik jika ditemukan kurang dari 70 mm Hg dengan tanda atau gejala dengan atau tanpa gejala shock, kita bisa memberikan ada pilihan terapi berupa norepinefrin dengan dosis 0,5 sampai 30 mikrogram per menit, Dokter. Lalu kemudian jika kita menemukan dari tekanan darah sistolik 70 sampai 100 mm Hg dengan adanya tanda kita bisa memberikan obat-obatan seperti dopamin 2 sampai 20 mg per kilogram berat badan per menit. Lalu kemudian kita bisa mengevaluasi lagi apakah pada pasien ini pada tekanan darah sistolik 70 sampai 100 mm Hg terdapat adanya tidak terdapat adanya tanda shock, kita bisa memberikan obat-obatan seperti dobutamin dimulai dari dosis 2 sampai 20 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Sementara dari kami demikian, Dokter. Mohon maaf banyak. ada pendapat yang lain dari Berpendapat, ya, Dokter. ya, Dr. Bayu, Ya. silakan. Maaf tadi putus-putus. Mungkin tadi pertanyaan Dr. Gora, yang pertama terkait pemilihan inotropik atau vasopresor sebelum kita mengetahui hemoeko, ya, Dokter. Kemudian kedua terkait dosis norepinefrin, kalau tidak salah. Iya, Dokter, benar, Dokter. Baik, terima kasih Dr. Gora. Mungkin menambahkan dari rekan-rekan PPDS yang lain. Yang pertama terkait pemilihan support inotropik ataupun vasopresor. Memang dari take home message dari presentasi ini kan kesimpulannya lebih diutamakan vasopresor terlebih dahulu, terutama pada kasus-kasus dengan shock kardiogenik. Jadi pemilihannya lebih kepada norepinefrin dengan pertimbangannya jika kita memberikan inotropik seperti misalnya dobutamin seperti itu, maka akan meningkatkan demand dari miokard dan akan memperburuk dari iskemik yang terjadi. Namun ada beberapa kondisi yang perlu dicatat dalam hal ini. Memang yang pertama, trial-trial tersebut memang belum ada trial yang cukup kuat membandingkan efektivitas antara norepinefrin dan juga dobutamin dalam settingnya untuk pertama kali mau menggunakan yang mana, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga trial-trial yang menjadi dasar dari pemilihan norepinefrin sebagai pilihan utama untuk pemberian pertama kali support vasopresor pada kondisi-kondisi shock, itu juga trialnya berasal dari trial luar negeri, dan memang penggunaan mechanical cardiovascular support itu memang lebih tinggi angkanya di sana. Kemudian yang ketiga adalah pertimbangan klinis pada pasien-pasien dengan profil shock. Ada yang namanya refractory shock, di mana per definisi jika shocknya tidak teratasi dengan pemberian vasopresor
dosis tinggi, misalnya dengan norepinefrin dengan dosis lebih dari 0,5 itu, maka dapat dipertimbangkan pemberian inotropik. Tapi kembali kita tetap harus melihat dari profil klinis pasien yang kita hadapi nantinya, apakah pasien itu profilnya memang pasien dengan ACS yang memang terdapat suatu iskemik dari miokard, yang mana tujuan utamanya adalah dilakukan revaskularisasi. Makanya dalam guideline tersebut juga diberikan catatan, jadi meskipun pilihan utamanya norepinefrin, tapi pemberian inotropik itu dapat ditambahkan jika tadi terdapat suatu kondisi refractory shock atau pasien sudah dilakukan revaskularisasi, namun tetap belum membaik hemodinamiknya, sehingga dapat ditambahkan untuk pemberian inotropik. Kemudian yang kedua terkait pemberian dosis norepinefrin, memang kalau dari referensi yang ditampilkan oleh rekan-rekan dari stasa ICU tadi, untuk dosisnya memang yang 0,01 sampai 3, tapi ada beberapa referensi yang mencantumkan dosisnya ada yang 0,01 sampai 0,4 bahkan 1. Nah, ini memang untuk batas atasnya, kalau yang saya coba cermati dari beberapa studi, ini memang kalau yang batas atasnya 0,4 atau bahkan sampai 1 itu mereka hanya menyebutkan settingnya hanya pure cardiogenic shock yang klasik cardiogenic shock. Tapi kalau pada AHA itu sebenarnya ada catatannya, dia dalam kurung vasodilatori, jadi ada komponen vasodilatori entah karena inflamasi ataupun mungkin ada keterlibatan dari mix shock, sehingga dari AHA sendiri untuk range-nya bisa lebih tinggi sampai 3. Mungkin seperti itu, Dokter. Baik, Dokter Gora, apakah sudah terjawab? Ya dokter, sampun dokter, terima kasih banyak dokter Bayu. Baik, jadi mungkin saya sedikit menambahi dari pertanyaan Dokter Gora ya. Yang pertama mungkin kalau terkait dosis dari norepinefrin tadi sudah disampaikan Dokter Bayu ya, bahwa di berbagai literatur dosis dari norepinefrin ini memang bervariasi, yaitu antara 0,1 sampai batas atasnya yang berbeda-beda. Namun yang perlu kita cermati di sini adalah nantinya adalah efek-efek yang timbul akibat dari penggunaan dosis norepinefrin itu ketika high dose atau low dose. Nah, sehingga nantinya itu dapat menunjang kita dalam keseharian menggunakan norepinefrin ini mau sampai dosis berapa. Karena kita tahu norepinefrin yang dosisnya sangat tinggi itu akan menyebabkan vasokonstriksi yang berat dan menyebabkan takikardi. Sehingga nanti pada pasien-pasien yang shock cardiogenic karena underlying disease-nya misalnya adalah acute coronary syndrome, ya penggunaan norepinefrinnya jangan digencet sampai paling tinggi, tapi dikombinasi dengan katekolamin lain yang less takikardi, misalnya seperti vasopressin dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah bagaimana aplikatifnya memilih antara vasopresor atau inotropik ketika kita tidak mempunyai data hemoeko. Jadi kalau dari hasil jurnal yang disampaikan oleh stase intensif ini, memang di take home message itu ada 2 statement yang tentu menarik buat kita. Mungkin bisa dibuka di conclusion-nya. Jadi dari jurnal ini 2 statement terakhir, yang mana cardiogenic shock itu kita tahu penyebabnya bisa 2 paling sering, yaitu amik sama non-amik, atau amik itu yang berhubungan dengan acute myocardial infarct, dan yang satu lagi adalah non-amik yang tidak berhubungan dengan acute myocardial infarct. Biasanya pada pasien-pasien yang mungkin chronic heart failure mengalami pemberatan menjadi shock cardiogenic. Nah, pada pasien-pasien yang etiologinya itu adalah infark miokard akut, di sini kita tahu bahwa problem yang terjadi adalah miokardnya mengalami trouble atau dia disfungsi. Yang mana di sini kita harus meminimalisir kerja dari miokardnya. Sehingga pada jurnal ini dan juga mengacu pada AHA, statement AHA, mereka lebih memprefer pemberian vasopresor untuk mencapai MAP. Jadi kembali lagi bahwa target perawatan pada pasien dengan shock cardiogenic ini di berbagai literatur adalah kesepakatannya untuk saat ini adalah mencapai MAP di atas 65 agar nantinya perfusi ke organ-organ lain terutama seperti ke ginjal, ke cerebral itu terjaga sehingga tidak terjadi nanti lingkaran setan yang menyebabkan multiple organ failure. Nah, pada jurnal siang ini dan juga dari AHA yang disampaikan bahwa vasopresor itu utama diberikan pada pasien dengan cardiogenic shock yang disebabkan karena infark miokard akut. Nah, ketika nanti sudah ada data hemodinamik echo
dan ternyata cardiac output-nya rendah, kita bisa mengcombine dengan pemberian dengan inotropik. Tapi berbeda pada pasien dengan cardiogenic shock yang disebabkan karena underlying-nya bukan infark miokard. Di sini karena sudah terjadi penurunan ejeksi fraksi atau kemampuan miokard yang tidak disebabkan karena imbalan supply demand seperti pada kasus akut coronary syndrome, maka inotropik itu bisa diberikan sebagai first line. Hanya memang yang perlu kita cermati bahwa seperti yang tadi disampaikan Dr. Bayu, trial-trial bagaimana melakukan pemberian inotropik atau vasopresor. Mana yang duluan? Apakah vasopresor atau inotropik pada awal-awal penggunaannya di pasien cardiogenic shock itu masih sangat bervariatif. Artinya belum ada trial yang lebih merekomendasikan atau mengutamakan, vasopresor dulu yang harus kita kasih atau inotropik dulu. Itu masih bervariatif. Artinya belum ada guideline yang rekomendasinya kelas 1 untuk kita lebih prefer norepinephrine dulu pada cardiogenic shock yang pada penyebabnya infark miokard akut atau inotropik yaitu pada pasien cardiogenic shock yang disebabkan oleh pasien-pasien yang non-amik. Sehingga nantinya aplikasinya ketika teman-teman mendapatkan cardiogenic shock, yaitu tadi pertama adalah pastikan volumenya memang cukup. Ketika volumenya sudah cukup, teman-teman bisa menggunakan dua hal ini saya rasa karena tadi dari trialnya itu masih beragam variatif sehingga boleh berikan vasopresor dulu, boleh berikan inotropik dulu. Atau misalnya mau diberikan inotropik dulu, misalnya pemberian dobutamin yang paling sering. Nah, teman-teman harus lihat bahwa efek dari masing-masing obat ini nanti adalah dose dependent, artinya adalah efek yang timbul akibat obat-obat ini pada dosis-dosis tertentu harus benar-benar dipelajari. Bahwa kita tahu dobutamin pada dosis tinggi dia akan menyebabkan peripheral vasodilatasi. Nah, sehingga pada dosis tinggi, misalnya sudah dikasih sampai dobu 10, dobu 15, tensinya kalau nggak naik juga malah makin turun, maka udah saatnya timingnya berarti teman-teman harus memberikan kombinasi dengan vasopresor. Ya, jadi selain panduan mana obat yang harus diberikan dulu, apakah dobutamin atau vasopresor itu tidak ada panduannya, boleh saja diberikan mana yang duluan, tapi harus pelajari benar-benar dosis dependent terhadap efek-efek yang ditimbulkan dari masing-masing obat ini. Kalau misalnya teman-teman tadi menggunakan dobutamin sampai 10, kemudian dinaikkan 15 tensi nggak naik juga, ya berarti teman-teman harus mengcombine dengan vasopresor. Dalam hal ini misalnya norepinephrine atau vasopressin. Atau misalnya teman-teman, saya mau berikan langsung norepinephrine dok. Boleh, ya karena tadi hasil dari trial ini mana yang duluan antara mau pakai norepinephrine dulu atau vasopresor dulu atau inotropik masih sangat bervariatif. Dan dari AHA sama dari guideline ini, dari jurnal ini merekomendasikan memang pada yang amik itu vasopresor utama. Tapi trialnya sekali lagi dia sangat masih bervariatif. Tapi kalau teman-teman mau memakai vasopresor dulu pada setting shock cardiogenic, tidak masalah. Jadi misalnya diberikan norepinephrine dulu, tensinya kemudian naik, ya sudah dengan vasopresor aja. Tapi misalnya nanti ternyata dengan vasopresor tensinya tidak naik dan ini penyebabnya misalnya adalah ini karena amik, teman-teman mau combine dengan dobutamin dosis kecil, boleh seperti itu. Jadi artinya kembali lagi pertanyaan Dr. Gora yang kedua yaitu bagaimana mengaplikasinya. Bebas Dr. Gora, teman-teman boleh menggunakan vasopresor dulu atau inotropik dulu. Hanya nanti tugasnya yang di ICCU, karena ini kalau settingnya misalnya emergency di UGD, kita kan nggak mungkin melakukan pemeriksaan hemoeko. Di ICCU itu harus kita melihat mana yang dominan kita perlukan antara vasopresor dan inotropik ini dari parameter hemodinamik eko, yaitu dalam hal ini ejeksi fraksi, TAPS, cardiac output, cardiac index, VTI, kemudian SPR-nya. Kalau nanti ternyata pasien ini dominannya yaitu adalah vasodilatory cardiogenic shock yang SPR-nya yang sangat dominan lebih ke vasodilatasi, ya berarti nanti norepinefrinnya yang lebih dominan dibandingkan inotropiknya. Dosis inotropiknya dikecil-kecilkan, diturun-turunkan, sehingga nantinya efek buruk dari kombinasi vasopresor dan inotropik dalam hal ini paling sering adalah takiaritmia dan peningkatan oksigen demand misalnya pada pasien yang
amik yang disebabkan infark miokard akut itu bisa diminimalisir seperti itu. Mungkin itu Dr. Gora. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya baik, terima kasih. Diberikan kesempatan lagi kepada residen lainnya, apakah ada yang hendak bertanya? Salam saya Dr. Wira, izin bertanya dengan Muti dok. Ya silakan Dr. Muti. Terima kasih dokter atas kesempatannya. Izin bertanya kepada fase intensif. Ini tentang kapan kita memulai memberikan inotropik dan vasopresor pada pasien valvular heart disease yang mengalami shock, baik shock kardiogenik maupun vasodilatory shock atau konkomitan dengan sepsis, dan bagaimanakah pemilihan untuk obatnya. Terima kasih, dokter. Ingin saya Dr. Muti izin menjawab dokter. Untuk ini kami dapatkan dari guideline AHA. Di sini ada pembagian untuk valvular heart disease-nya, mungkin ini yang dimaksud dengan Dr. Muti, semoga menjawab. Di sini yang pertama dari aortic stenosis, untuk first line untuk pemilihannya, itu kita bisa memakai vasopressin atau bisa menggunakan phenylephrine. Namun kalau untuk phenylephrine mungkin di sini belum ada nih dokter. Jadi pada pasien-pasien untuk yang reduce EF, bisa menggunakan dobutamin juga dokter. Kemudian untuk yang aortic regurgitation mungkin kita bisa menggunakan dopamin juga. Kemudian kalau untuk yang pasien-pasien dengan mitral stenosis kita bisa menggunakan vasopressin atau golongan phenylephrine atau gitu. Kemudian untuk yang mitral regurgitasi kita bisa menggunakan norepinephrine atau dopamin dan agen-agen inotropik lainnya yang nantinya akan meningkatkan heart rate, kemudian SVR juga. Kemudian ini kami dapatkan juga dari jurnal lain terkait valvular heart disease, obat-obatan yang dapat digunakan. Namun kalau kami baca lebih detail untuk first line-nya tidak dijelaskan dokter. Jadi apakah norepinephrine yang sebagai first line-nya ataupun agen-agen inotropik lainnya. Seperti itu dokter. Ada tambahan fase intensif lainnya? Halo? Dr. Bayu, Dr. Ganang? Ya dok, baik, izin dok. Ya, silakan. Ya, jadi pada kasus misalkan kelainan katup dok, itu sebenarnya kalau kita pada kasus shock kardiogenik, kalau ditanyakan mana vasoaktif yang kita gunakan terlebih dahulu, kita mesti kembali kepada kalau misal kasusnya misal stenosis gitu ya dok ya. Maka dari itu sebenarnya misal kita seringnya dapat kasus MS, maka otomatis sebenarnya kasus MS itu sendiri kan utamanya kita hindari vasoaktif yang bisa menyebabkan takikardi, karena kan biasanya kita preload dependent, dan dengan semakin takikardi kita tahu akan semakin outputnya akan semakin rendah. Maka dari itu jika pada kasus misalkan shock kardiogenik dengan kelainan katup dan kita apalagi misalkan pasien ada underlying tadi dikatakan misal sepsis, atau tanpa sepsis pun kalau menurut kami kita sebaiknya lebih memilih ke vasoaktif yang tidak mempunyai efek takikardi, dan kita tahu bahwa misalkan dobutamin yang reseptor betanya lebih banyak
dan lebih komplikasi untuk takiaritmianya lebih sering, yang mana itu akan semakin mengurangi output pada kasus-kasus katup yang itu preload dependent, sehingga kita mungkin bisa lebih memilih yang bersifat vasopresor dan efek takiaritmianya lebih rendah. Misal pilihannya adalah dobutamin dibandingkan norepinefrin, dan tentunya apalagi pada kasus mix shock, tentunya kita mix shock dengan sepsis, tentunya kita akan lebih memilih vasopresor. Dan lagi biasanya pada pasien-pasien kelainan katup seperti itu, misal mitral stenosis ataupun stenosis, kalau kita punya bukti IF-nya itu masih baik, freezer IF, kita tentunya dobutamin lebih lebih less likely untuk digunakan pada kasus-kasus seperti itu. Mungkin itu dari kami sampaikan. Ya, gimana, Dr. Muti? Baik, dokter. Ya, tolong dokter. Ya, jadi mungkin slide berikutnya itu lebih bagus. Coba dibuka slide berikutnya. Nah, nih. Ya, jadi pada pasien-pasien dengan gangguan katup, ya, jadi gangguan katup mengalami shock, ya, yang kita harus pastikan dulu nantinya secara klinis, secara anamnesis, kemudian pemeriksaan yang komprehensif, ini pasien memang hipotensi atau tidak, atau hanya hipotensi saja tanpa hipoperfusi, artinya tidak shock, karena pasien misalnya AS, MS, ya kan low output, apakah dia sampai shock atau tidak, kan bisa aja tensinya memang rendah. Jadi misalnya sudah di-exclude semua dan pasien ini memang memenuhi kriteria shock, karena pada pasien-pasien katup ini paling sering underlying-nya adalah tidak adanya atau underlying-nya paling sering adalah preserve ejeksi fraksi, maka memang yang utama adalah tadi kembali lagi pada kondisi shock adalah MAP yang perlu kita pertahankan, yaitu di atas 65. Dan dengan berbasis pada tadi pada pasien-pasien valvular heart disease itu sebagian besar adalah preserve ejeksi fraksi, maka dari berbagai literatur memang rekomendasi guideline pertama adalah pemberian norepinefrin atau vasopresor. Kapan kita memberikan inotropik? Dari guideline ini kita bisa beli dari tabel ini kita bisa lihat inotropik hanya diberikan pada dua kondisi, yaitu jika dia terdapat depressed left ventricular ejeksi fraksi atau dia ada severe right ventricular disfungsi, artinya EF-nya rendah atau tapsenya rendah, baru dikombine dengan inotropik, ya, karena kalau tidak ada tanpa keterlibatan tapse atau fungsi ventrikel kanan yang rendah atau ejeksi fraksi yang rendah, maka utamanya adalah kita memberikan vasopresor. Hanya kembali lagi case by case nanti dilihat bahwa pada pasien dengan mitral stenotik sama aorta regurgitasi misalnya mengalami shock tentu akan berbeda pendekatannya, yang mana pada mitral stenosis kita menjaga supaya heart rate tidak terlalu tinggi sehingga diastolic feeling-nya lebih baik, sementara pada aortic regurgitasi sebaliknya, malah jangan heart rate-nya terlalu rendah, sehingga pembelian obat-obat vasopresor ini nantinya tentu tadi kembali lagi melihat efek-efek dari masing-masing obat tadi. Agar tidak terjadi takikardi yang dominan, maka kita memberikan obat-obatan katekolamin yang efek dari takikardinya lebih minimal, misalnya seperti penggunaan vasopresin, seperti itu. Ya. Oke, jadi saya rasa dari saya itu. Dr. Muti, ada pertanyaan lain? Sampun cekap dokter, matur nuwun sangat dokter. Jadi gampangnya nanti kalau di UGD ketemu kan beberapa pasien sering datang masuk ICU tuh dengan underlying valvular heart disease, di UGD shock, kita nggak tahu nih EF tapsenya berapa. Alhamdulillah beruntung kalau kita sudah ada data echo sebelumnya, misalnya pasien-pasien lama yang tiba-tiba pemberatan. Jadi lihat kalau pasiennya memang memenuhi kriteria shock, underlying valvular heart disease, tapsenya bagus, kemudian fungsi ejeksi fraksinya bagus, ya kita memberikannya vasopresor atau inotropik seperti itu. Tapi kalau memang vasopresor bukan inotropik, tapi kalau memang nanti dari hasil echo-nya ternyata ada misalnya tapsenya rendah, ya teman-teman bisa mengcombine tadi dengan pemberian vasopresor dengan inotropik seperti itu. Tapi kembali lagi, ingatlah dosis dependent sesuai nilai dosisnya tadi.
Kalau kombinasi vasopresor inotropik ini yang dihati-hatikan adalah efek takiaritmianya. Sehingga pada pasien mitral stenosis ya jangan digeber doputaminnya sampai 20, norepinefrinnya sampai tinggi seperti itu sehingga menyebabkan takikardi. Sehingga jika menggunakan kombinasi dua obat ini, carilah efek dosis yang dia lebih less likely menyebabkan side effect seperti takikardinya. Misalnya memang doputaminnya yang kita dosisnya rendah dulu, baru uptitrasi naik, dominan vasopresornya dulu. Nanti ketika sudah di ICU, baru nanti di adjusting dosisnya untuk tahu secara profil hemodinamik echo mana yang mau kita lebih kombinasikan antara pemberian vasopresor atau inotropik. Pemberian inotropik kan bisa kita adjusting dose berdasarkan pemeriksaan hemodinamik echo yang selalu kami ingatkan bahwa kalau nanti dosis inotropiknya diturunkan misalnya doputamin dari 15, 10, 5 itu tidak terjadi penurunan PTI yang sangat signifikan lebih dari 20% dan SPR-nya tidak diikuti dengan peningkatan lebih dari 20%, dosis inotropiknya artinya bisa dihemat-hemat supaya kombinasi dari obat-obat tadi tidak menimbulkan efek yang buruk yaitu seperti takiaritmianya tapi lebih ke benefit yang kita dapatkan. Dr. Wira? Ya, baik dokter. Terima kasih dokter untuk tambahan dan masukannya dok. Mungkin karena waktu ya, kami buka mungkin satu kesempatan terakhir untuk PPDS. Apakah masih ada yang hendak bertanya? Ya, bila sudah tidak ada, maka izin kami tutup dokter untuk ilmiah Ya, siang jadi hari mungkin ini dok. saya ingin berikan take home message terakhir nanti sebelum Prof Budi mungkin beliau bisa memberikan masukan. Jadi pasien shock kardiogenik kita banyak ya dapat baik di UGD yang akhirnya masuk ke ICU dan penggunaan obat-obat support untuk hemodinamik ini tidak bisa kita lepaskan pada pasien dengan shock kardiogenik. Jadi intinya untuk aplikasi sehari-hari untuk di rumah sakit kita khususnya karena kita rumah sakit yang bisa melakukan pemantauan secara hemodinamik by echo untuk teman-teman yang di UGD nanti intinya adalah untuk shock kardiogenik ini harus tentukan dulu secara klinis kemudian dari amnesis kemudian dari pemeriksaan fisik memang ini memenuhi shock kardiogenik atau tidak atau dia memenuhi kriteria shock yang lainnya seperti septic, hipovolemik dan lain-lainnya. Tapi memang jika shock kardiogenik ya tadi teman-teman untuk panduannya tidak perlu bingung-bingung mau vasopresor dulu atau inotropik dulu silakan bebas milih mau vasopresor dulu atau inotropik dulu karena tadi dasarnya adalah dari berbagai trial itu hasilnya masih variatif dan tidak ada yang memprefer vasopresor dulu pada pasien dengan shock kardiogenik amik, inotropik dulu pada pasien shock kardiogenik yang non amik. Itu belum ada guideline rekomendasi kelas 1-nya karena hasilnya masih bervariatif. Hanya memang nanti teman-teman harus mengetahui tadi bahwa masing-masing obat ini ada kekhasannya sendiri terhadap efek terhadap hemodinamik kardiovaskuler. Seperti tadi, doputamin pada dosis berapa, efeknya apa, pada dosis tinggi, efeknya apa, begitu juga masing-masing vasopresor seperti norepinefrin, vasopresin, dan lain-lain itu mempunyai kekhususan terhadap hemodinamik kardiovaskuler. Sehingga nanti teman-teman harus ingat, itu bukan hanya sekedar naikkan dosis supaya tercapai MAP, tapi bagaimana seninya nanti mengkombinasi antara obat-obat ini sesuai dengan kekhasan dosisnya tadi agar tidak terjadi efek buruk yang lebih didapatkan dibandingkan manfaatnya. Kemudian selanjutnya tugas yang jaga di ICU itulah yang berperanan penting dalam mengadjust mana obat kombinasi yang paling tepat pada pasien shock kardiogenik tersebut karena di ICU nanti kita baru bisa melakukan pemeriksaan parameter hemodinamik echo secara komprehensif. Dan kembali lagi di ICU adalah obat-obatan ini harus di-winning. Di-winning itu artinya adalah mencari dosis yang paling optimal untuk mempertahankan support MAP di atas 65 supaya
tidak mencapai efek buruknya, tapi benefit yang kita dapat. Sehingga saya beberapa kali sering mendapatkan pasien kok masih digeber dobutamin 20 terus, kemudian paskon norepinefrin 0,3 terus. Ingat, assessment hemodinamik untuk tensi pada pasien shock cardiac itu bukan per hari, tapi adalah per menit atau per jam, bahkan per menit harusnya. Sehingga teman-teman dari pemeriksaan hemodinamik echo tadi harus melakukan winning dengan panduan hemodinamik tadi, seperti saya sampaikan bahwa dobutamin 20 mungkin efeknya sama pada pasien ini jika dia dipakai cuma dobutamin 15 atau dobutamin 10, sehingga dengan menggunakan pengukuran tadi seperti diturunkan 20 menjadi 15, oh ternyata efek PTI-nya sama, berarti artinya bisa kita hemat-hemat, sehingga pasien itu tidak perlu dobutamin 20 terus, paskonnya norepinefrinnya 0,3 terus. Bisa aja kombinasi pasien itu hanya membutuhkan karena dominannya vasodilatasi, dobutaminnya cuma 5. Karena efek antara dobu 5 dengan dobu 15, dobu 20 ternyata sama terhadap hemodinamik ekonya. Sehingga kombinasinya bisa saja hanya dobu 5 dengan norepinefrin 0,3. Supaya efek harmful-nya tidak kita temukan. Seperti paling sering adalah takiaritmia atau pada pasien infak miokard akut yaitu peningkatan oksigen demand seperti itu. Jadi mungkin saya rasa itu take home message yang perlu saya tekankan kepada teman-teman baik dari lini UGD ataupun nanti sinambungan dengan yang jaga di ICU ataupun yang stase ICU seperti itu ya. Oke, itu dari saya. Prof. Budi ada masukan? Ya, ya. Terima kasih Dr. Henry. Maaf saya menghadiri wisuda, tapi saya ngikuti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan terima kasih tadi sudah, dan Dr. Henry juga sudah memberikan take home message yang sangat penting. Hanya saya memberikan gini ya, bahwa kalau kita berbicara shock cardiogenic, itu kita adalah akan berbicara problem hemodinamik ya. Problem hemodinamik. Di mana di dalam hemodinamik ini kita tentu akan berbicara preload dan afterload. Sehingga apa yang disampaikan tadi hubungannya selalu seperti ini. Memang ada satu kondisi yang special case, misalnya pada tamponade, gitu. Itu special case, sehingga beberapa yang perlu Anda cermati adalah tentang masing-masing kasus itu akan berbeda. Dan saya sangat setuju di dalam follow up itu memang kita tidak melihat tadi yang sampaikan Dr. Hendy, kita harus lebih intensive care. Intensive care itu artinya apa? Kita segera tahu, segera bertindak. Jadi bukan nunggu besoknya enggak. Gitu ya. Jadi definisi intensive care itu adalah kita segera tahu dan segera bertindak. Mungkin itu saja saya mengingatkan. Terima kasih Dr. Hendy. Mungkin karena waktu Prof. Budi. Sangat Prof. Budi. Silakan Dr. Wira ditutup. Ya, terima kasih Prof. Budi dan Dr. Henry untuk masukannya dan pengingatnya bagi kami, Dokter. Ya, dengan terbatasnya waktu, maka kami harus mengakhiri ilmiah siang pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada ilmiah siang hari ini dapat bermanfaat bagi kami dan juga untuk pelayanan bagi pasien-pasien di Rumah Sakit Sarjito. Ya, sebelum ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.